Selamat datang di video yang kedua di pertemuan ketiga di divisi data analis. Hari ini kita akan membahas mengenai cleaning data. Apa itu cleaning data? Data cleaning merupakan proses untuk melakukan pembersihan pada data. Tujuannya dilakukan proses pembersihan data yaitu agar data yang digunakan untuk proses pelatihan model merupakan data yang terbaik dan dipastikan data tersebut dapat membentuk model mempelajari pola yang ada pada data dengan baik. Apa saja sih proses yang kita lakukan pada cleaning data? Pertama, menghilangkan data null atau data yang kosong. Kedua, menghilangkan duplikasi data. Yang ketiga, kita menghilangkan outlier. Dan yang keempat, proses encoding atau data standardization. Dan yang kelima, kita melakukan normalisasi data. Missing value, apakah penyebabnya? Pertama, informasi tidak bisa dikumpulkan. Dan yang kedua, atribut mungkin tidak cocok diterapkan di banyak kasus. Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Jika nol, maka dibiarkan saja, jangan diapa-apakan. Jika kosong, cek. Jika tidak ada outlier, maka pakai min. Jika kosong, cek ada outlier. Untuk numerical pakai median, dan untuk kategorikal kita pakai mode. Bagaimana cara proses menghilangkan data null atau kosong? Tujuan dari proses menghilangkan data null yaitu karena data ini merupakan data yang tidak memiliki nilai. Karena data tersebut tidak memiliki nilai, maka dapat mempengaruhi performa analisis dari model yang disebabkan oleh data null. Tidak dapat dikelola dengan benar, sehingga ketika dilakukan proses analisis secara statistik, seperti pencarian min, deviasi, median, dan lain-lain, dapat mengganggu performa model yang dibangun. Di sini kita akan mencari missing value menggunakan outlier detection. Pertama-tama, bagaimana cara kita mencari missing value menggunakan outlier detection? Pertama, kita mencari median atau nilai tengah. Di sini kita sudah melihat data dari angka 5 hingga 25. Pertama, kita mencari nilai tengahnya. Seperti biasa kita eliminasi. Di bawah kita eliminasi 6, di atas kita juga eliminasi 6. Kita masih belum menemukan nilai tengah, eliminasi 3, eliminasi 3 lagi. Di sini kita bisa menemukan untuk nilai tengahnya adalah 23. Lalu kita mencari kuartil pertama atau nilai tengah di bawah median atau sering kita sebut Q1. Berarti Q1 nya kita coba cari ke kiri. Kita eliminasi 4. Dan ke kanan kita juga eliminasi 4. Di sini kita menemukan Q1 nya adalah 19 dan nilai tengahnya adalah 23. Selanjutnya kita mencari Q3 sama seperti Q1. Kita eliminasi ke kanannya 4 dan ke kirinya juga 4. Di sini kita menemukan untuk Q3 nya adalah 24. Lalu kita mencari interquartile range di mana Q3 dikurangi Q1 yaitu 24 kurangi 19 adalah 5. Dan kita mencari interquartile range below first quartile di mana Q1 dikurangi 1,5 dari interquartile range atau IQR yaitu 19 dikurangi 1,5 dikali 5 dan hasilnya 11,5. Dan untuk IQ interquartile range above third quartile Q3 ditambah 1,5 dikali interquartile range atau IQR 24 ditambah 1,5 dikali 5 yaitu 31,5. Berarti outliernya di bawah Q1 dan di atas Q3. Duplicate data. Dataset mungkin ada data objek yang sama atau terduplikat. Biasanya karena kita memerlukan data dari heterogeneous source. Seperti contohnya, orang yang sama dengan alamat email yang berbeda.
Nah, di sini kita akan melakukan data cleaning, di mana proses yang berkaitan untuk membersihkan data yang terduplikat. Apa tujuan untuk menghilangkan duplikat data? Hal ini bertujuan untuk melakukan penghilangan antara data yang sama, sehingga model hanya melakukan pengenalan pada data-data yang tidak mirip secara signifikan. Proses ini penting dilakukan juga agar menghindari adanya overestimasi atau proses analisa yang terlalu baik dikarenakan terdapat data-data yang terduplikat sama. Outlier. Outlier adalah objek data dengan karakteristik yang sangat berbeda dari sebagian besar objek data lainnya dalam kumpulan data. Contoh kasus pertama, outliers adalah noise yang menginterferensi dengan data analis. Contoh kasus yang kedua, outliers adalah tujuan dari analisis kita. Contoh, credit card fraud, intrusion detection. Proses menghilangkan outlier. Dilakukannya proses ini juga bertujuan untuk menghilangkan noise yang ada pada data. Karena data outlier merupakan data yang jauh dari kumpulan populasi. Maka dengan menghilangkan data outlier diharapkan dapat membantu model mengenali pola yang sebenarnya pada data dan meningkatkan akurasi dalam perhitungan secara statistik. Proses encoding atau data standardization. Proses encoding merupakan proses untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik yang bertujuan agar lebih mudah untuk melakukan pemrosesan data. Sedangkan proses data standardization bertujuan agar karakter yang digunakan pada dataset merupakan karakter yang sama dan konsisten. Contoh, menggunakan huruf besar semua atau huruf kecil semua, sehingga dapat menghemat waktu dan membuat model yang dibangun dapat lebih akurat. Normalisasi data. Proses normalisasi data merupakan proses yang dilakukan untuk mengubah nilai data menjadi rentang data yang sama, sehingga tidak terjadi kesenjangan dari data. Untuk lebih lanjutnya, kita akan langsung pindah ke Google Colab. Mari kita simak. Untuk pertama-tama, seperti biasa, kita import data yang kita punya dulu. Ya, kita import ke sampel data, kita upload, lalu kita pilih data yang ingin kita masukkan. Ya, setelah data kita masuk, kita seperti biasa import library yang kita butuhkan seperti pertemuan sebelumnya yang sudah dijelaskan. Setelah kita import library yang kita butuhkan, jangan lupa untuk kita jalankan. Pastikan sudah tercentang hijau. Lalu kita masukkan data Excel yang sudah kita import tadi. Caranya pertama kita tampung dalam sebuah variabel data. Lalu kita menggunakan library Panda. Jika ingin cepat, kita bisa menggunakan Ctrl spacebar biar kita bisa menggunakan autocomplete. Lalu kita akan pastikan sudah tercentang lagi. Nah, di sini kita akan melakukan visualisasi data. Kita bisa memanggil nama variabel yang sudah kita buat tadi, lalu ketik head, dan kita ingin menampilkan berapa banyak data. Di sini kita akan menampilkan 10 data saja. Di sini kita bisa melihat ada 10 data yang kita tampil, di mana age 64, gender 1 atau kita bisa sebut laki-laki, implus 66, pressure high 160, pressure low 83, dan lain-lain. Dan untuk kelasnya kita bisa melihat di sini ada negatif, positif, cuma 2 kelas saja. Lalu kita bisa mengecek lagi data info. Nah, di sini kita bisa lihat spesifik ya. Untuk age, gender, implus, di sini tidak ada yang kosong, non-nul semua, dan tipe datanya kita bisa melihat ada integer 64 dan float 64. Dan untuk kelas seperti biasa menggunakan objek. Di sini kita akan mengecek
ada berapa total baris dan kolom yang ada. Kita akan menggunakan fungsi print untuk mencetak, jalankan. Ya, di sini kita bisa melihat ada 1319 baris dan 9 kolom. Kita akan mencoba menampilkan data yang kosong. Kita panggil nama variabelnya, lalu kita cek apakah data itu kosong atau tidak. Nah, ternyata bisa kita cek dari data peta 0 hingga 1318 atau 1319 jika kita hitung dari indeks pertama. Ternyata di sini tidak ada data yang kosong. Nah, untuk kita memastikan lagi, kita bisa mengecek data yang kosong satu persatu atau kolom per kolom dengan cara menggunakan data log. Kita masukkan data dan kolom apa yang ingin kita gunakan. Di sini kita akan mencoba kolom age, lalu kita cek apakah kosong atau tidak. Ternyata di sini data age itu sama sekali tidak kosong. Dan kita coba setiap masing-masing kolom. Ternyata data gender juga tidak kosong. Data impuls juga tidak kosong. Ternyata setelah kita mencoba 4 data ini, kita mencoba kolom satu-satu, hasilnya juga tidak ada yang tidak kosong, atau bisa kita katakan semuanya berisi. Lalu kita akan mengecek apakah data kita yang kita punya apakah ada yang terduplikasi atau tidak. Kita tampung dahulu dalam sebuah variabel data tab atau data tab duplikasi atau data duplication. Kita panggil nama variabel yang sudah kita buat tadi, data tab. Ternyata data yang kita punya tidak ada yang terduplikasi sama sekali. Tapi bagaimana jika ada data yang terduplikasi? Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya drop. Kita bikin dulu nama variabelnya, lalu kita menggunakan fungsi drop. Apa yang kita drop adalah data yang terduplikasi. Setelah kita lakukan drop, kita cek lagi apakah data yang kita punya itu totalnya masih sama yang seperti tadi atau tidak. Nah, ternyata karena data yang kita punya tadi tidak ada yang terduplikasi, maka untuk totalnya masih sama 1319 dan 9. Ya, seperti ini ya. Nah, ini total barisnya masih sama dan total kolomnya juga masih sama. Nah, di sini kita akan mengecek outlier atau data yang nilainya jauh dari populasi. Nah, dari data yang kita punya ini, data yang nilainya paling jauh dari populasi adalah variabel age atau umur. Pertama kita import dulu library-nya.
kita bikin dulu nama variabel. Di sini kita membuat column name karena untuk outlier yang paling jauh edge, jadi kita masukkan nama kolomnya edge. Nah, kita juga sudah menjelaskan kita menggunakan median Q1, Q2 kita masukkan ke dalam Python. Lalu kita coba jalankan. Nah, ini hasil dari penghitungan outliers berdasarkan interquartile range method yang sudah kita lakukan tadi. Ternyata untuk hasilnya kelasnya positif positif negatif positif positif negatif. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memvisualisasi data menggunakan scatter dari penghitungan outliers yang sudah kita buat. Di sini kita bisa menggunakan fungsi dari plot. Lalu kita jalankan. Nah, di sini kita bisa melihat dari penghitungan data outliers yang sudah kita buat, datanya ada di sini dan di sini. Lalu setelah kita lakukan visualisasi, kita akan mengetes lagi apakah ada data yang terduplikasi setelah penghitungan outliers yang kita buat. Caranya sama seperti tadi, kita menggunakan data drop. Ya, ternyata tidak ada data yang terduplikasi lagi. Lalu kita akan mengetes data yang unik atau kelas yang tadi kita sebutkan, yang value-nya ada 2 itu tadi, yaitu negatif positif. Kita bisa mengetikkan nah, ternyata data yang kita cek unique kelasnya untuk hasilnya adalah negatif dan positif. Lalu kita akan mengubah untuk hasil negatif dan positifnya, kita ubah menjadi numerik agar kita bisa melihatnya dengan mudah. Nah, di sini kita sudah mengubahnya untuk data kelas, di mana hasil negatif kita ubah menjadi 0 dan untuk data positifnya kita ubah menjadi 1. Di sini kita bisa melihat untuk tipe datanya menjadi integer ya. Nah, di sini kita akan melakukan normalisasi data. Pertama kita bikin tempat penampungnya sedahulu seperti biasa. Di sini adalah kolom yang ingin kita tampilkan dan ini untuk hasilnya, di mana umurnya ada 64, 21, 55, gender 1, atau kita bisa sebut untuk 1 itu pria
dan 0 itu untuk perempuan. Di data kita akan mencoba menampilkan kelas yang tadi sudah kita buat atau kelas yang tadi hasilnya hanya 2. Di sini kita tadi sudah mengkonvert di mana 0 itu untuk negatif dan 1 untuk positif. Ya, ini untuk data yang pertama adalah negatif, data yang kedua positif, data yang ketiga negatif, dan lain-lain. Lalu di sini kita akan melakukan normalisasi data lagi. Untuk di sini kita akan menggunakan normalisasi menggunakan min max scaling. Seperti biasa kita buat variabel scalar di mana kita menggunakan fungsi min max scalar. Setelah itu kita coba cetak dahulu untuk menampilkan data yang sudah kita buat menggunakan min max scalar. Ya, di sini kita bisa melihat untuk hasilnya di mana untuk skala minimal dan maksimal yang sudah dibuat dari age, gender, impulse, pressure head, dan lain-lain. Kita akan mencoba menghitung berapa sih banyaknya data di mana negatif ada berapa dan yang positif ada berapa. Ternyata untuk value di sini. Ya. Nah, ternyata untuk ini untuk positif kita bisa melihat ada 850 orang yang positif dan 507 negatif. Lalu kita akan mencoba membuat grafiknya. Di mana yang negatif tadi ada 507 dan untuk yang positif ada di 805. Itu untuk kelas positif negatif. Nah, di sini kita akan membuat lagi di mana gender female male. Di sini ada tulisan lagi has no attribute sticks. Di sini kita salah, bukan menggunakan sticks tapi ticks. Ya, di sini untuk tampilannya yang sudah kita buat di mana female dan male yang di diagnosa disease dan no disease. Nah, di sini kita akan membuat chart untuk
visualisasi data yang sudah kita normalisasi tadi. Untuk codingannya bisa di pause. Ya, di sini adalah tampilan dari normalisasi data set yang sudah kita buat, di mana age berwarna biru, gender berwarna oranye, dan lain-lain. Di sini kita akan menampilkan data yang kita punya sebelumnya tanpa kita normalisasi. Di sini kita akan menampilkan data di kolom age, gender, impulse, dan lain-lain di original values. Ini adalah tampilan data yang kita punya original tanpa kita melakukan normalisasi sebelumnya. Nah, di sini kita akan mencoba menampilkan data di mana data itu memiliki impulse lebih dari 1000. Di sini jika impulse lebih dari 1000 dengan umur 45, 70, 32, hasil untuk kelasnya adalah positif, dan negatif. Terima kasih telah melihat video pertemuan ketiga ini. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di pertemuan offline pada besok Sabtu.